Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kisah mistis yang berhubungan dengan makhluk astral alias tak kasat mata yang biasa disebut dengan nama hantu. Menurut masyarakat awam, hantu itu biasanya digambarkan dengan sosok yang menyeramkan, yang gentayangan, yang kehadirannya terasa mengganggu di kehidupan manusia. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud seperti guling berwarna putih. Di Indonesia, hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus. Tak heran bahwa pocong memang hanya ada dan dikenal luas di masyarakat Indonesia saja. Karena pocong merupakan sosok hantu yang paling berhubungan dengan prosesi pemakaman di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, dan Muslim atau orang Islam melakukan prosesi pemakaman dengan membungkus jenazah dengan menggunakan kain kafan. Mitos dan takhayul yang beredar luas dari cerita masyarakat awam, hantu pocong hadir karena belum dibukanya tali kafan yang mengikatnya. Diambil dari beberapa sumber mengenai hadirnya sosok pocong. Mereka berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusara makam. Lalu asap tersebut mulai menjelma menjadi makhluk-makhluk kecil yang melompat-lompat dari tengah kuburan ke arah kaki lalu ke kepala. Lama-lama sosok itu akan menyempurnakan dirinya menjadi sosok pocong yang siap berkeliling, berpura-pura meminta pertolongan warga untuk membuka tali pocongnya dengan tujuan untuk menakut. Pocong juga terkadang sering muncul di kebun pisang yang rimbun. Meski kondisi kaki terikat, rupanya pocong memiliki kemampuan melompat ke sana kemari. Tak jarang, pocong juga akan melayang-layang untuk menakuti para manusia. Wajahnya yang seram dengan mata melotot akan membuat siapapun ngacir jika melihatnya. Menurut Islam, pocong sebenarnya bukanlah jelmaan arwah penasaran dari orang yang telah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal dunia sudah memiliki alamnya sendiri dan ia pun tidak bisa kembali ke dunia. Nah, hantu pocong sebenarnya merupakan perwujudan dari makhluk halus alias jin yang ingin menakut-nakuti manusia. Percaya tidak percaya, berdasarkan kesaksian beberapa orang yang pernah menemuinya, pocong memiliki bau yang sangat busuk, bahkan seperti bangkai. Menurut kesaksian orang-orang, pocong juga kerap mengganggu dengan meniup leher dari belakang dan terkadang meludah dengan bau busuk yang sangat menyengat. Penggambaran pocong bervariasi. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah berwarna putih pucat. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan-kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Cerita mitos tentang pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita hamil yang dibunuh pacarnya ketika sedang diotopsi di rumah sakit. Mayat wanita itu terus-menerus mengucurkan darah sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastik pada jasad.
Lain cerita, di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman. Penduduk Sidoarjo menyebutnya sebagai andong pocong. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2000. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki. Dan masih banyak lagi cerita mitos lain tentang hantu pocong yang semuanya itu kerap kali disesuaikan dengan kearifan lokal dan kejadian-kejadian tertentu di daerah yang bersangkutan. Pocong memang ada, namun pocong berdasarkan keimanan masyarakat beragama bukanlah jelmaan roh manusia yang sudah meninggal dunia. Pocong adalah jelmaan jin, karena jin memang bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga jin bisa terindra atau bisa dilihat dan dirasakan oleh manusia. Jin bisa menjelma menjadi apa saja sesuai dengan yang diilustrasikan oleh halusinasi pikiran serta rasa takut manusia. Tentu saja ini akan berbeda lagi dengan model klinik, cerita dan mitos masyarakat di belahan daerah lainnya. Untuk belahan dunia lain, sebagian ada yang mengilustrasikan makhluk ini seperti vampir, seperti Dracula, White Lady, dan ada pula yang mengilustrasikan penampakan seperti hantu biarawati, dan masih banyak lagi yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itulah cerita singkat tentang asal-usul pocong, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.